sifat itu. Karena mustahil ya kalau ada di makhluk itu ya zahir ya batin. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala. Huwa az-zahir, huwa al-batin. Allah Subhanahu wa taala itu bersembunyi di tempat yang terang gitu istilahnya. Bersembunyi di tempat yang terang. Di tempat yang terang. Tapi banyak orang yang tidak bisa melihat Allah, yang tidak merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang melihat, ya memang tampak jelas gitu. Aplikasinya yaitu bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak boleh meremehkan siapapun, tidak boleh merendahkan siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang kaya, yang miskin, yang bodoh, yang pinter gitu. Yang ahli ibadah maupun ahli maksiat gitu. Tidak boleh menyepelekannya, tidak boleh meremehkannya, karena pada hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan, yang menciptakan dan segala-galanya lah. Sehingga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu bertemu dengan siapapun, beliau akan selalu mengagungkannya, akan selalu menghormatinya, bertemu dengan siapapun, karena beliau itu menganggap bahwa semua makhluk itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkannya, yang menciptakannya. Ibaratnya kalau dia ngomong pun itu makhluk itu tidak bisa ngomong, ibarat wayang gitu. Yang ngomongnya, yang suaranya ya itu dalang itulah gitu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu berakhlak sangat baik. Walaupun itu ahli maksiat misalnya. Sebetulnya itu adalah yang kita katakan musuh itu sebetulnya adalah pada hakikatnya adalah teman kita. Itu sparring partner lah. Sparring partner. Teman istilahnya yang memusuhi kita itu ya sparring partner gitu. Teman seperjuangan lah. Kalau tidak ada dia bagaimana kita bisa berjuang gitu. Kalau tidak ada orang kafir bagaimana kita bisa berdakwah. Nah itu. Jadi itu adalah masih teman kita juga. Jadi kita secara sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala ya kita tetap menghormati. Gitu. Itu dalam akhlaknya. Memang hijab ini sangat tebal gitu ya. Bahkan sampai ratusan hijab penghalang yang menghalangi makhluk, yang menghalangi kita bisa melihat dengan mata hati keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah itu az-zahir gitu. Tapi karena terhalang oleh hijab kita tidak bisa melihatnya. Secara garis besarnya hijab itu ada dua. Yang pertama hijab zulmah dan yang kedua hijab nur. Hijab zulmah itu adalah hijab gelap. Gelap itu ya bodoh. Bodoh karena tidak mengerti. Jadi bisa jadi kita terhijab kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena ketidakmengertian kita, kebodohan kita. Dan yang kedua adalah hijab nur. Hijab nur ini adalah hijab cahaya. Cahaya itu adalah ilmu gitu. Jadi bukannya tidak mungkin orang-orang yang berilmu itu tidak bisa menemukan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia terhalang oleh ilmunya sendiri. Terhalang oleh ilmunya. Bahkan banyak
orang yang alim tetapi tidak bisa menerima kebenaran karena dia terhalang dengan ilmu yang dia miliki. Jadi untuk bisa melihat atau mengenal Allah Subhanahu wa taala fi kulli syai' li kulli syai' dan segala macamnya itu, kita harus menyingkapkan hijab ini, yaitu hijab zulmah dan hijab nur. Artinya kembali kepada titik nol gitu ya. Kita ini tidak memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Yaitu di dalam istilah tasawuf yaitu billah itu. Jadi dengan billah itu ibaratnya ya nol gitu. Nah disitulah baru akan bisa melihat, akan bisa tersingkap hijab-hijab itu dengan menerapkan billah. Demikian komentar dari saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang mau nanya, kitab Soleh Darat namanya kitab apa, Mang? Mang Kiai Ayub. Soleh Darat itu kitabnya Jawa Pegon, tapi sekarang sudah ada terjemahannya, Mang. Ya. Di Shopee, di Tokopedia ada. Judulnya apa, Mang? Iya, kitab Al-Hikam, Syarah Al-Hikam, pengarangnya Soleh Darat. Oh. Itunya aslinya itu Jawa, bahasa Jawa tapi pakai huruf Arab gitu. Oke, makasih Mang simpulnya. Ya. Kalau di kita mah kayak kitab parukunan. Iya, bahasa Sunda. Ya. Baik, sudah siang ya. Besok kita lanjutkan lagi, ketemu Mang Andi. Mang Tony, silakan Mang Tony, ditutup Mang Tony doanya. Coba saya ganti ya, ayo Mang, kayak saya. Mang Asad Renuhami lah. Mang Aceh, silakan Mang Aceh. Mang Aceh. Ya, doain Mang Aceh. Kalau doa selamatan mah bisa Mang Aceh. Sering tahlilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai Ustaz, Kiai Andi, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan.